Yang namanya suami istri kalau udah nggak sejalan, ya udah nggak bisa dibicarain baik-baik, ya jalan satu-satunya ya cerai. Hola netizen yang tercinta, Andre Taulany menggugat cerai istrinya yang sudah dinikahi 19 tahun. Andre Taulany pun menyebut semua anak-anaknya sudah paham dengan keputusannya itu. Sebelum ada keputusan melayangkan gugatan cerai, Andre mengatakan dia dan sang istri sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga. Karena itu, dia memastikan bahwa keputusan ini bukanlah sepihak. Andre sudah menyampaikan keputusan dia dan istri untuk berpisah ke masing-masing keluarga. Andre Taulany pun mengatakan hubungan dengan keluarga istri masih berjalan baik. Ia juga menjelaskan keputusan ini sudah dibicarakan dengan anak-anaknya. Andre Taulany mengaku bersyukur karena anak-anaknya sudah dewasa dan menerima keputusan orang tuanya. Meski dalam proses cerai, Andre Taulany dan Erin masih tinggal satu rumah. Keduanya berjanji akan kompak dalam urusan mengasuh anak-anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tentang kasus perceraian dari Andre Taulany nih guys, kalian pasti udah denger kan? Jadi ceritanya tuh kasus ini udah bergulir dari bulan April gitu ya, tapi entah kenapa tuh baru ketahuan atau baru merebak ke permukaan tuh baru-baru ini ya guys. Dan jujur aja gue tuh shock banget, karena kan sebetulnya Andre Taulany itu nggak pernah ada gosip gitu ya, nggak pernah ada kasus apapun terkait dengan keluarganya dia guys. Terus tiba-tiba sekarang merebak ke permukaan kalau Andre Taulany itu mau cerai. Menurut kalian kenapa tuh guys? Nah jujur aja nih guys, kalau misalnya kita tanya penyebabnya kenapa, jujur masih belum pada tahu gitu ya, karena dari pihak Andre Taulany maupun istrinya ini tuh belum ada yang ngomong ke publik dan ngemukain gitu ya kalau misalnya mereka tuh punya masalah apapun itu. Jadi belum ada yang tahu. Tapi yang pasti gitu ya, banyak banget yang berasumsi bahwa mereka itu mungkin ada orang ketiga saat ini yang membuat rumah tangga mereka itu retak gitu ya. Jadi buat kalian semua paham banget gitu ya di sini ya. Walaupun gitu ya keluarga ini udah sukses, Andre Taulany udah kayak duitnya di mana-mana gitu ya, harta digonogui di mana-mana, itu belum menjamin bahwa suatu rumah tangga itu akan bertahan. Buktinya saat ini tuh Andre Taulany lagi ngurusin kasus persidangan perceraiannya dia. Dan bahkan dari bulan April sampai sekarang gitu ya, udah 8 kali gitu ya mereka melakukan persidangan buat perceraian, tapi sampai saat ini belum menuju ke titik puncak atau titik kesepakatan gitu ya dari perceraian atau kisruh rumah tangga dari mereka berdua nih guys. Jadi menurut gua gitu ya, kasus Andre Taulany ini masih akan terus bergulir gitu ya. Bahkan pengadilan sendiri tuh masih berusaha untuk melakukan negosiasi-negosiasi biar rumah tangga mereka tetap utuh dan tetap bersatu kembali gitu guys. Tapi menurut gue mungkin ada baiknya juga gitu ya buat keluarga Andre Taulany untuk memutuskan untuk bercerai gitu. Kalau misalnya udah tidak ada kecocokan, udah berantem terus gitu ya, mungkin ada baiknya sama-sama atur baik gitu ya untuk berpisah. Toh kan anak-anaknya juga udah pada gede gitu ya, anak-anak udah pada ngerti juga gitu ya. Kalau misalnya ini tidak membuat keluarga ini menjadi satu, kalau ini merupakan jalan terbaik buat kedua belah pihak, why not untuk mereka berpisah gitu. Tapi yang pasti gue tidak melihat adanya unsur ekonomi dari perpisahan antara kedua belah pihak ini gitu ya. Bahkan mungkin yang paling mendasari bisa dibilang gitu ya ada unsur orang ketiga, tapi ini masih belum bisa dibuktikan. Jadi buat kalian semua guys, pantengin terus gitu ya VT gue, karena mungkin gue akan terus membahas tentang kasus perceraian dari Andre Taulany dan istrinya ini yang masih terus bergulir. Aduh, seakan-akan saya ini orang julid se-Indonesia Raya deh. Gini ya, kalau konten kreatornya tidak sombong, tidak angkuh dalam membuat konten, saya nggak akan pernah mau merespon. Tapi kalau konten kreatornya sombong, angkuh, merasa dia paling punya segalanya, maka perlu diberi pelajaran. Kalau masalah perceraian Andre Taulany, kalau masalah perceraian itu sudah menjadi rezekinya atau jodohnya sudah sampai di sana, ya sudah biarin. Toh Andre juga nggak pernah berbuat yang melukai banyak orang. Tadi lewat VT Bang Andre Taulany lagi diinterview sama wartawan gitu tentang perceraiannya. Dan gue ngeliat dia ketawa-tawa gitu kan. Jadi gue rasa dia tuh udah ikhlas banget ya ngelepas istrinya. Dan jujur banyak yang kaget kan, gara-gara ini pernikahan udah lama banget, 18 tahun. Kenapa kayak dia masih kepikiran untuk cerai. Tapi menurut gue ya nggak ada keanehan sama sekali sih. Yang namanya suami istri kalau udah nggak sejalan, ya udah nggak bisa dibicarain baik-baik, ya jalan satu-satunya ya cerai.
Terus banyak netizen yang bercocok logi gitu kan ngelihat postingan-postingannya Bang Andre sebelum-sebelumnya. Kayak mengisyaratkan tentang hubungan rumah tangganya dia. Cuman ya ada satu hal yang gue tuh bisa mengerti gitu kenapa mereka tuh cerai. Ingat kalau si istri tuh pernah ngata-ngatain calon presiden kita berikutnya di Instagram. Dan dia itu ngata-ngatainnya lumayan parah ya menurut gue. Ini cuman di logika gue ya, nggak tahu kalian setuju apa enggak. Kalau misalkan ada orang yang ngata-ngatain orang lain yang padahal dia tuh nggak kenal sama sekali, nggak ada hubungan keluarga, dan dia berani ngata-ngatain hal itu, gimana dia ke orang yang dia kenal, yang deket sama dia, yang sekeluarga sama dia, atau mungkin orang yang dibawa dia. Karena biasanya naluri manusia itu, kita tuh akan lebih berani terhadap orang-orang yang udah kita kenal lama. Contohnya kayak keluarga, temen, mungkin kita lebih berani ngomongnya atau ngasih nasihat atau mungkin ngata-ngatain goblok lu anjing lu, lebih berani gitu kan. Tapi kalau misalkan sama orang yang gak dikenal, contoh misalkan lo ke Alfamart gitu, tiba-tiba lo ngata-ngatain kasirnya goblok tolol lu, itu kan orang gila namanya, maaf nih ya. Ya itu sih maksud gue, kalau misalkan dia udah bisa ngatain orang seenak itu, berarti di rumahnya tuh lebih parah lagi gitu logika gue. Ini spekulasi gue aja ya, mungkin salah satu penyebabnya tuh gara-gara itu. Nih jadi ini dia tersangka utamanya jadi liar berkembangnya dia si ular. Kesimpulannya istri Andre ternyata siluman ular. Nih kata yang komen nih ya, bukan kata gue nih. Iya, terus ada lagi yang bilang, oh iya ternyata kemungkinan itu siluman ular putih. Siluman ular putih. Kenapa kagak bilang lu sekalian? Buaya buntung kali, buaya buntung. Ada lagi terus komen gini, oh berarti istrinya dua, yang satu pakai baju pink, satu lagi ular pink. Emang si netizen itu kagak bisa lu lempar sesuatu ke dia nih, netizen nih dijadiin nama mereka, suka-suka dia aja udah. Jadiinnya suka-suka dia, mau-mau dia, selalu gitu. Bener-bener dah. Makanya kagak heran dah kalau misalnya dibilang netizen maha benar dengan segala komennya. Bisa-bisanya gue posting, gue kasih tahu nih Andre ada posting tuh foto tadi tuh ya, picture. You ngerti picture nggak? Bahasa Inggris nih, kagak ngerti lagi. Apa mereka dibilang, oh berarti itu ular tuh ular. Regetan gak sih lo? Lama-lama nih netizen, lama-lama gue bikinin arisan nih. Ya bener, bikin arisan, ntar gue bikin deh tuh juara-juaranya ya, netizen terkreatif. Bagus kan, lo jadi produktif kan, otak lo jadi dipakai yang bagus-bagus gitu. Iya lah, gara-gara postingan foto itu yang ada ular itu kemana-mana jadinya. Dari mulai siluman ular putih lah, ular lah, inilah itulah, buaya buntung. Lo buaya buntung belum lo sebut emang tadi. Ada aja emang.